Amsal pasal 17 ayat 19 sampai 25. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka. Dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan-jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Baca juga Pengkhotbah pasal 2. Hati yang gembira bagian kedua. Saudara-saudara, dalam pembahasan sebelumnya, Salomo mencoba mencari kebahagiaan dengan mengarahkan hati kepada hal-hal yang duniawi. Seperti berikut, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan tanam-tanam dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Kita diberitahu di tempat lain bagaimana dia membangun gedung hutan Lebanon dengan 4 jajar. Dari tiang-tiang 45 jumlahnya dan dari 3 jajar jendela, di mana jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 7. Begitu indahnya sehingga ketika Ratu Negeri Seba melihat rumah yang telah didirikan Salomo, dia benar-benar merasa rendah diri. Maka tercenganglah ratu itu. 1 Raja-Raja pasal 10. Di sini Salomo mencoba menunjukkan kekayaan duniawi. Misalnya, aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing-kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Dari segala aspek dia adalah salah seorang terkaya yang pernah hidup pada zamannya. Tetapi kita kembali harus bertanya, apakah kesimpulan final darinya? Ketika aku melihat meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Pengkhotbah pasal 2. Saudara-saudara, menjadi kaya bukanlah dosa, namun jangan meninggikan harta melebihi dari Tuhan Allahmu. Berapa orang yang telah mengikuti jalan lebih mementingkan harta daripada Tuhan? Berapa banyak orang yang telah menjadikan kekayaan dan prestasi sebagai kunci kebahagiaan dalam kehidupannya? Beberapa orang yang telah menetapkan hal ini sebagai tujuan yang terbesar dan paling berharga bagi manusia. Seseorang filsuf mengatakan, agama adalah candu masyarakat. Ia ingin mengatakan bahwa kebahagiaan yang sejati hanya bisa ditemukan melalui pembebasan ekonomi, dan agama adalah hambatan yang menghalangi jalannya kemajuan. Yang berpendapat seperti ini tentu banyak, tetapi Salomo yang dikenal berhikmat kaya raya akhirnya mengambil kesimpulan, semuanya itu kesia-siaan. Tuhan Yesus juga menegaskan dalam Markus pasal 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Saudara-saudara, ada begitu banyak yang menjadi gelap secara rohani. Mereka hanya berfokus bagaimana menjadi kaya, namun mereka lupa bahwa semuanya itu tidak dapat membawa kepada keselamatan. Pertanyaan yang harus kita pikirkan adalah,
Apakah saudara hanya mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir ini? Yakobus pasal 5 ayat 3. Hari ini saya ingin mengingatkan kita semua. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara-saudara, dasar hati yang gembira adalah ketika damai sejahtera Allah memimpin dalam seluruh kehidupan kita. Teruslah belajar firman Tuhan, sehingga kita semakin mengerti kehendak Allah. Giat selalu melayani Tuhan. Haor Ministry.